Oke, bismillah. Hari ini kita akan belajar untuk persiapan Anda menghadapi ulangan harian dan penilaian akhir semester. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Baik. Yang pertama adalah pasal 1. Kita akan belajar tentang ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk dan kedaulatan di pasal 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi poin utamanya adalah ini akan menjelaskan bentuk negara Indonesia itu adalah kesatuan. Sementara bentuk pemerintahan Indonesia itu adalah republik. Bentuk negara itu ada 4. Ada bentuk negara kesatuan, bentuk negara serikat, serikat negara atau konfederasi. Kemudian yang keempat adalah bentuk negara uni. Uni itu terbagi menjadi 2, uni real dan uni sui generalis. Untuk negara kesatuan contohnya negara Indonesia. Untuk negara serikat contohnya adalah Amerika Serikat. Untuk negara konfederasi contohnya adalah Uni Eropa. Terus kemudian untuk negara uni itu kalau uni real contoh Uni Emirat Arab. Terus kemudian kalau untuk uni sui generalis itu yang dulu pernah ada yaitu Belgia, Netherlands dan Luxembourg atau Benelux, atau yang dulu mungkin pernah mendengar negara Austria-Hongaria. Kemudian di pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi di sini menyatakan bahwa Indonesia itu kekuasaan tertingginya di tangan rakyat. Jadi maksud dari kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Begitu, kekuasaan tertinggi sebuah negara dan di Indonesia itu adalah di tangan rakyat. Kedaulatan itu terbagi menjadi 2, ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kalau kedaulatan ke dalam itu contohnya adalah urusan dalam negeri. Kalau kedaulatan keluar itu contohnya adalah urusan luar negeri. Itu untuk menyederhanakan saja. Nah, kalau di negara kesatuan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar itu dipegang secara operasionalnya itu oleh Bapak Presiden begitu. Sementara kalau dari segi teoritisnya atau segi idealismenya adalah di tangan rakyat, karena Bapak Presiden itu dipilih oleh rakyat menjadi representasi dari tangan rakyat itu ya. Terus kemudian dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi demokrasinya atau kedaulatan berada di tangan rakyat itu harus menurut Undang-Undang Dasar. Maksudnya apa? Contohnya, jadi kalau misalnya bagaimana maksudnya melaksanakan kedaulatan berada di tangan rakyat itu dengan cara yang namanya demokrasi. Nah, demokrasi itu diatur dalam undang-undang seperti memilih presiden, DPR RI dan lain sebagainya. Kemudian untuk nomor 3 atau ayat ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi maksudnya adalah ini representasi bahwa keadilan di Indonesia itu adalah keadilan berdasarkan hukum, sehingga Indonesia kalau menerapkan sebagai negara hukum maka Indonesia itu semuanya harus berdasar hukum. Jadi warga negara ada hukumnya, korporasi ada hukumnya, sekolah ada hukumnya, madrasah ada hukumnya. Jadi seluruh dimensi kehidupan itu ada hukumnya. Atau mungkin lebih kenal dengan ubi societas ius, di mana di situ ada masyarakat maka di situ ada hukum, di mana di situ ada manusia, di mana di situ ada perkumpulan maka di situ ada hukum. Dan Indonesia begitu. Oke, next pasal 2. Pasal 2 itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maksudnya apa? Jadi tidak ada pemilihan anggota MPR, nggak ada calon anggota MPR RI, nggak ada.
ada juga calon Dewan Perwakilan Rakyat atau calon DPD. Apa beda antara DPR dan DPD? Kalau DPR itu representasinya itu adalah dari partai politik. Jadi perwakilannya dari partai politik. Setiap partai politik itu mencalonkan beberapa orang di daerah pemilihannya di seluruh Indonesia untuk menjadi perwakilannya di DPR RI, begitu, atau di tingkat pusat atau di Jakarta, gitu ya, atau di ibu kota negara. Lalu kemudian kalau Dewan Perwakilan Daerah unsurnya dari mana saja? Yang pertama adalah organisasi massa atau organisasi sosial, organisasi yang non politis saja, begitu ya, atau ormas dan sebagainya. Terus kemudian ada juga yang dari asosiasi, boleh. Terus kemudian bisa juga untuk yang DPD itu dari utusan golongan. Utusan golongan itu adalah yang definisinya adalah orang yang memiliki atribut sosial di masyarakat. Nah, itu maksud dari utusan golongan, begitu. Oke ya. Terus mereka itu kalau DPR dan DPD itu bahasa mudahnya bersidang, begitu ya, maka disebutlah MPR. Tapi kalau DPR-nya bersidang sendiri ya DPR saja. Tapi kalau DPD bersidang sendiri maka DPD saja, begitu. Nah, kalau DPD itu non politis, maksudnya unsurnya seperti itu. Lalu kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Sebenarnya sidang tahunan itu yang dilakukan oleh MPR itu mesti ada. Jadi pada prinsipnya berarti ini sudah terlaksana, begitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya pasal 2 ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Suara terbanyak di sini adalah bukan voting, tapi suara terbanyak atas nama musyawarah mufakat. Oke ya. Next. Pasal 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kalau kata-katanya mengubah dan menetapkan, berarti ini adalah sebuah tahapan. Jadi yang pertama mengubah, yang kedua menetapkan. Jadi ini tidak berdiri sendiri, tapi ini adalah suatu kausalitas. Jadi kalau sudah diubah, maka harus ditetapkan. Begitu konsepnya. Nah, MPR itu konsepnya adalah mengubah. Yang pertama, jadi diubah dulu. Contoh mungkin Anda pernah mendengar ada amandemen 1 di tahun 99, amandemen 2 di tahun 2000, amandemen 3 di tahun 2001, dan amandemen yang keempat itu di tahun 2002. Mungkin ini terlihat nih amandemen. Ini kalau titiknya 3 berarti amandemen 3. Ini kalau titiknya 4 maka berarti amandemen yang keempat. Gitu ya. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Begitu. Nah, contoh mau amandemen kelima. Nah, MPR boleh mengamandemen itu semua. Begitu. Itu semua itu apa? Yaitu ini semua keseluruhan dari mulai pasal 1 sampai pasal 37 ayat 5. Begitu yang ada di sini. Nah, itu kewenangan MPR. Itu hanya undang-undang dasar saja. Undang-undang dasar itu berbeda dengan undang-undang. Nah, ini harus ditekankan ya. Baik. Selanjutnya adalah tentang ayat pasal ketiga ya. Pasal ketiga itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Ini konsepsinya dan atau, berarti ini bukan sebuah tahapan. Ini bisa salah satu. Mohon maaf, contohnya ketika Bapak Presiden itu digantikan oleh wakil presiden, maka berarti yang pengganti wakil presiden siapa? Nah, berarti itu akan dicarikan oleh MPR. Seperti itu. Jadi MPR melalui partai politik yang ada di DPR itu akan mencari siapa pengganti presiden, begitu, dan atau wakil presiden. Ini konsepsinya adalah kalau misalnya presiden dan atau wakil presiden itu mungkin salah satu berhenti, atau wakil presidennya berhenti, atau presidennya berhenti, gitu maksudnya, dan atau itu begitu, gitu. Atau dua-duanya boleh, begitu. Jadi kalau dua-duanya berarti yang pelantikan yang sering kita lihat seperti tahun 2019 Presiden Bapak Joko Widodo dengan Ustadz Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau yang dilantik oleh MPR, seperti itu.
Lalu kemudian selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya adalah bahwa kan di dalam Undang-Undang Dasar ini ada sebuah hal yang mengatur tentang memberhentikan presiden seperti apa, prosesnya kayak apa, dan itu hanya yang ada dalam Undang-Undang Dasar ini, itu maksudnya, itu ya. Jadi kan nanti akan terbahas nih. Jadi di posisinya jika presiden itu diberhentikan karena apa dan sebagainya itu akan dibahas. Maka tulisannya menurut Undang-Undang Dasar. Berarti nanti kita akan membahas nanti di pasal-pasal selanjutnya yang akan membahas bagaimana proses pemberhentian presiden jika presiden melanggar konstitusi atau dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Next, kekuasaan pemerintah. Pasal 4. Pasal 4 nih, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maksudnya apa? Berarti yang pemilik kekuasaan eksekutifnya ada presiden. Kita kan sudah mengetahui bahwa lembaga negara itu dari segi kategori teoritisnya adalah yang pertama adalah legislatif, yang kedua adalah eksekutif, yang ketiga adalah yudikatif, yang keempat eksaminatif, yang kelima konstitutif, kemudian yang keenam itu adalah fakultatif atau moneter, yaitu oleh Bank Indonesia. Kalau eksekutif itu presiden, legislatif itu DPR RI, lalu kemudian yudikatif itu adalah MA, MK, dan KY, lalu kemudian BPK itu adalah eksaminatif, lalu kemudian konstitutif itu adalah MPR, dan fakultatif atau moneter itu adalah Bank Indonesia, gitu ya. Oke. Lalu kemudian dalam melakukannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Sederhana, ini adalah vice presiden. Maksud vice itu bukan deputy. Kalau wakil berarti memang adalah pengganti, tapi tidak bisa menggantikan kekuasaan. Begitu. Jadi kalau presiden memiliki kekuasaan ABCDFGH, wakil presiden itu tidak punya kekuasaan itu. Begitu. Jadi bukan deputi, beda dengan deputi. Kalau deputi itu berarti contohnya nih, satu orang deputi presiden. Begitu. Jadi kalau misalnya dia menuliskan deputi wakil presiden, nah berarti setara nanti dengan presiden dalam bidang tertentu gitu. Tapi ini vice atau wakil. Kalau wakil berarti adalah menggantikan presiden tapi tidak mengubah kekuasaannya, seperti itu. Jadi contohnya presiden minta bantuan kepada wakil presiden untuk mengurus beberapa bidang di waktu-waktu tertentu, nah itu boleh, atau mewakili atau apa dan sebagainya itu boleh, tapi tidak menjadikan wakil presiden itu setara dengan presiden dari segi kekuasaannya, seperti itu. Next, pasal 5. Pasal 5 itu adalah presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, inilah uniknya di sistem pemerintahan yang presidensil. Kenapa unik? Karena presiden itu memiliki hak legislatif. Padahal kalau kita melihat res politika murni, itu presiden hanya memiliki kekuasaan eksekutif saja. Begitu. Nah, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Berarti kalau berbicara tentang undang-undang, maka ya berbicaranya legislatif, itu kewenangan DPR RI. Namun karena kita sistem presidensialnya murni, artinya presiden itu sangat kuat atau eksekutif itu sangat kuat, maka ini salah satu imbas atau dari konsekuensi kita menerapkan presidensial murni, gitu ya. Nah, bagaimana mengajukan rancangannya itu seperti apa? Nah, contohnya ya, saya akan perlihatkan. Kita akan lihat di sebentar ke legislasi prolegnas. Nah, di sini adalah contoh pengusulnya. Ini adalah contoh pengusul DPR, kemudian pemerintah, kemudian DPD. Mari kita lihat. Kalau kita klik pemerintah, berarti kalau pemerintah itu DPR RI ya. Oke? DPR RI, pemerintah itu adalah presiden gitu ya. Oke.
kita klik pemerintah. Nah ini contohnya RUU tentang perlindungan data pribadi. Berarti ini konsepsinya adalah gimana? Yaitu DPR, pemerintah, dan DPD mengusulkan bertiga. Lalu kita lihat nih mana yang tidak bertiga. Nah contohnya DPR sama pemerintah mengusulkan berbarengan. Seperti itu. Terus kemudian mari kita lihat yang kalau DPR doang. Coba kita lihat. Nah ini kalau DPR saja berarti RUU tentang keamanan dan ketahanan cyber. Nah itu dari DPR, bukan dari Presiden. Nah di sini Presiden berhak mengajukan RUU. Nah, kita lihat kalau yang presidennya seperti apa. Nah, oh ternyata pemerintah. Coba kita lihat yang cari pemerintah doang ya. Nah ini contohnya RUU tentang rahasia negara. Ini diajukan oleh pemerintah saja. Nah ini berarti adalah yang dimaksud. Begitu. Pemerintah itu adalah Presiden. Oke? Kenapa Pak? Karena ditulisnya gini. Presiden adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Pemerintah, presiden, gitu ya. Oke? Terus kemudian selanjutnya adalah sebentar. Oke. Selanjutnya adalah pasal 5 ayat 2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah bahwa Presiden itu jadi memiliki apa namanya ya, diwajibkan lah maksudnya, diwajibkan yaitu untuk melaksanakan peraturan atau melaksanakan undang-undang dengan membuat peraturan pemerintah. Artinya every single undang-undang itu ada peraturan pemerintahnya, ada PP-nya, begitu. Jadi tidak mungkin ada PP kalau undang-undang terkaitnya nggak ada, gitu. Oke ya, next. Kemudian pasal 6, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Itu. Kita bahas satu-satu. Adalah harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya ada warga keturunan boleh enggak jadi presiden? Boleh, dengan catatan sejak kelahirannya dia itu lahir di Indonesia dan dia merupakan warga negara Indonesia. Seperti itu. Karena ada kan yang lahir di Indonesia tapi dia bukan warga negara Indonesia. Begitu. Oke. Tidak pernah mengkhianati negara. Saya kira mudah ya untuk memahaminya. Kemudian serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Maka calon presiden dan wakil presiden itu akan dites kesehatannya. Kalau kemarin saya dengar di RSPAD Gatot Subroto itu dites sedemikian rupa, begitu ya, dari mulai jantungnya, dari mulai ginjalnya, dari mulai semua organ tubuh itu semuanya diperiksa, gitu ya, dalam waktu tenggat sampai 5 tahun ke depan. Bagaimana penyakitnya dan sebagainya, kemungkinannya itu dokter kepresidenan yang mengatur itu semua, gitu ya, yang menentukan. Oke, rekomendasi bahwa beliau sehat. Nah, contohnya begitu. Baik, selanjutnya adalah syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, ini kita lewat saja karena untuk persiapan ulangan ya. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Saya kira mudah ya untuk memahaminya. Karena nanti dipilih oleh rakyat secara langsung, tidak melalui penunjukan, tidak melalui lembaga yang menunjuk presiden dan wakil presiden. Kalau dulu kan masih oleh MPR dan DPR, sekalipun partai politik dipilih oleh rakyat. Tapi kalau presiden dan wakil presiden dulu itu dipilih oleh MPR. Itu. Kalau sekarang MPR kan ngelantik doang. Nah, yang milihnya adalah rakyat secara langsung. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Nah, jadi kita lihat dulu ya, sebentar saya cari dulu. Kita lihat hasil pemilu 2019. Hasil pemilu 2019, kita klik ini, sepertinya ini agak mudah nih ya. Oke, kita klik ini. Selanjutnya, oke. Jadi teman-teman, ini adalah hasil pemilu 2019 dan 2014, gitu ya. Hasil pemilunya itu seperti apa? Kita lihat, kegedean. Nah, ini tahun 2014, ini tahun 2019. Maksudnya apa nih Pak? Karena saya ingin menjelaskan konsepsi ini, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol, gitu ya. Nah, berdasarkan aturan, ini kan ada 9%, ini ada 12%, ini suaranya dulu ya, 19%, 11%, 8 dan lain sebagainya. Itu minimalnya partai politik yang boleh mengusulkan atau gabungan parpol untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden yang mengusulkannya itu adalah partai politik mana gitu kan? Adalah partai politik parlemen disebutnya. Partai politik parlemen itu berapa persen? Yaitu 4%. Jadi partai politik PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Nasdem, PKS, kemudian P3, PAN, kemudian Demokrat adalah partai politik parlemen yang boleh yang dimaksud untuk ini. Itu datanya adalah hasil pemilu sebelumnya. Ini kan tulisannya begini. Partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Nah, berarti pemilu sebelumnya itu partai politiknya apa saja dan yang dimaksud dengan partai politik yang dimaksud apa? Yaitu 4%. 4% itu diambil dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Oke? Next, terus kemudian adalah pasangan calon presiden dan atau wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi. Nah, saya jelasin ya. Oke, hasil Pilpres 2019. Coba kita lihat pakai gambar saja. Hasil Pilpres, oke, sebentar ya, kita cari yang mana nih? Ini seperti ini. Visit, kita tunggu. Nah, di sini adalah saya open image-nya tab kecil sekali. Nah, di sini itu adalah kita lihat kan tulisannya begini. Yang lebih dari 50%. Nah, dengan mari kita lihat. Jadi jawabannya itu ternyata pasangan nomor urut 1 unggul dengan perolehan 85 juta atau 55%. Nah, berarti ini sudah ya, lebih dari 50%. Nah, ini ke 55 kan? Udah berarti. Kemudian di sini harus ada kata dan, yaitu dalam sejumlah pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi dan harus lebih dari setengah. Nah, mari kita lihat mana Bapak Joko Widodo yang persentasenya itu kemenangannya itu di bawah 20%. Di provinsi mana? Kalau misalnya ternyata itu lebih, jadi lebih dari setengah jumlah provinsi yang kurang, maka beliau tidak bisa jadi presiden. Kalau lebih,
gitu ya, yang kurangnya lebih. Nah kalau di sini kan 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. Kalau jumlah provinsi di Indonesia itu kan 34, meskipun sekarang jadi 39 katanya atau 37, nah kita belum ini, yaitu kita hitungnya tetap 34 karena menghitung di tahun 2019, begitu ya. Nah, di sini adalah lebih dari setengah jumlah provinsi. Jumlah provinsi di Indonesia berapa? Yaitu 34. Kalau 34 dikurang 34 kurang berapa ya? 34 dibagi 2. Nah, berapa? Yaitu ada 17. Begitu. Kalau 17 tambah 17 berapa? 7 tambah 7 14, ke atas 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 34. Nah, berarti lebih dari setengah. Berarti kalau lebih dari setengah itu bisa 18 atau sama dengan seperti itu. Nah, sekarang posisinya adalah lebih dari setengah. Yuk kita baca. Sumatera Barat di bawah 20%, satu. Mari kita lihat yang di bawah 20. Aceh di bawah 20. Terus udah selesai. Ya. Nah, berarti ini hanya ada 2 provinsi yang di bawah 20%, yaitu Sumatera Barat dan Aceh. Begitu. Nah, berarti kalau berdasarkan ini, maka Bapak Joko Widodo sudah memenuhi 50% lebih, yaitu 55%. Udah. Terus kemudian jumlahnya itu di setiap provinsi harus 20%, lebih dari setengah jumlah provinsi, berarti harus 18 gitu. Nah, ini dihitung cuma ada 2, berarti ada 32 provinsi yang Bapak atau di sini ada tulisannya nih, ada Bapak Jokowi Maruf menang di 21 provinsi itu ya. Ini kan menangnya di 21 provinsi, tapi kan ada yang menang tapi menangnya itu di atas 20%. Maka tadi kita lihat ini 21, padahal kita hitung tuh yang di bawah 20% itu ada 32 gitu, yang di atas 20% itu ada 32, karena mungkin saja tetap kalah meskipun di atas 20%, seperti itu ya. Next, selanjutnya adalah ayat 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden, kalau ini tidak termasuk untuk yang kita harus prepare buat ulangan harian, jadi kita tidak perlu menjelaskan supaya menghemat waktu juga ya. Baik. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilanjut dalam undang-undang yaitu nomor 7 tahun 2017. Terus kemudian presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jadi Bapak Joko Widodo itu mengapa kemarin bisa mengajukan lagi di tahun 2019 sebagai presiden? Karena baru 1 kali dari tahun 2014 sampai tahun 2019, seperti itu. Maka boleh dipilih kembali sebagai presiden dan hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi kalau beliau Bapak Joko Widodo berdasarkan pasal 7 ini, maka beliau tidak dapat mengajukan diri sebagai presiden kembali, seperti itu kalau berdasarkan ini, karena tulisannya hanya untuk 1 kali masa jabatan, tambahannya berarti maksudnya. Next, pasal 7A, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, seperti itu. Nah, ini maksudnya adalah yang dimaksud 7A ini adalah kaitan dengan yang ini.
Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, yang dimaksud itu adalah yang ini, pasal 7, sebentar, pasal kita mana tadi teh? Nah ini pasal 7A. Jadi ada juga diatur dalam Undang-Undang Dasar, gitu maksudnya. Oke ya, next. Selanjutnya, pasal 7B, usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi contohnya kita bahas satu-satu dulu. Mengajukan permintaan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi DPR-nya itu kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sebelum mengajuin itu langsung ngomong dulu sama MK. Jadi jangan dulu diajuin ke MPR, jangan dulu ngajak DPD dulu bareng rapat, sebenarnya gitu. Tapi langsung ke MK dulu. Untuk diapain? Untuk diadili dan diputuskan oleh MK. Benar enggak sih bahwa presiden itu melanggar konstitusi? Gitulah bahasa mudahnya. Nah, maka MK yang 9 hakim itu memberikan advisory opinion begitu atau pendapat hukum mereka terhadap tentang pendapat ini, dan MK wajib memutus, tidak boleh menolak, begitu, wajib memutuskan, begitu. Putusannya apakah benar melanggar atau benar tidak melanggar, seperti itu, gitu ya. Lalu kalau misalnya sudah dari MK gimana? Katakanlah kata MK, ini benar melanggar, nah berarti nanti akan diproses kembali DPR dengan DPD bareng, kemudian MPR jadi rapat sidang begitu, kemudian manggil presiden, terus kemudian ada pembelaan presidennya, terus kemudian baru diputuskan oleh MPR apakah presiden melanggar atau tidak, seperti itu. Kalau melanggar berarti sudah gitu ya. Jadi yang menentuinnya bukan MK gitu. Oke, next. Tapi yang menentukannya adalah MPR. Dewan Perwakilan Pendapat DPR ini apabila telah melakukan hal tersebut telah tidak lagi melakukan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini kita tidak perlu bahas ini untuk kepentingan ulangan saja dulu. Ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Nah, ini tidak perlu. Terus kemudian oke, ini sudah. Nah, terus kemudian pasal 7C. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Maksud dari kata membekukan itu adalah menonaktifkan. Jadi kalau misalnya membekukan, berarti kalau membekukan ya sudah dibekukan dulu sementara, terus kemudian habis hafal, terus kemudian diaktifkan kembali, itu membekukan. Terus kemudian kalau memubarkan bagaimana? Kalau memubarkan itu bukan menghapus DPR-nya, tapi anggotanya yang dibubarkan, begitu. Jadi DPR-nya masih ada, begitu. Jadi bukan jadi DPR-nya jadi tidak ada, dihapus gitu, enggak. Gitu. Jadi membekukan dan membubarkan. Di sini tulisannya dan atau. Kalau dan atau itu bisa salah satu. Kalau misalnya tidak pakai atau, contohnya membekukan dan membubarkan DPR. Kalau misalnya di kemudian hari presiden itu membekukan saja DPR, berarti tidak salah. Tidak kena pasal ini kalau tulisannya dan kalau misalnya ataunya dihapus. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih ataunya dihapus, maka ketika presiden membekukan saja berarti boleh.
Karena yang tidak boleh itu membekukan dan membubarkan. Gitu. Kalau tulisannya ataunya dihapus. Tapi kalau ataunya tetap yang seperti ini, berarti meskipun hanya membubarkan atau hanya membekukan, maka tetap presiden bersalah atau presiden tidak boleh dan tidak bisa. Seperti itu. Oke ya. Next. Terus kemudian pasal 8, jika presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Saya kira gampang ya memahaminya. Jadi kalau misalnya berhenti di tahun pertengahan baru 2 tahun, terus kemudian selanjutnya diganti oleh wakil presiden, seperti itu. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, kan otomatis karena kalau misalnya wakil presiden gantiin presiden, maka otomatis kosong dong wakil presidennya. Maka selambat-lambatnya itu berarti sekitar 2 bulan atau 60 hari MPR harus menyelesaikan sidang untuk memilih dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Seperti itu. Presiden itu boleh melalui partai politiknya ngobrol dan sebagainya, tapi oleh presiden. Oke. Lalu kemudian jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugasnya itu adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Berarti selamat-lambatnya berarti ini hanya 1 bulan. Jadi kalau misalnya presiden dan wakil presiden berhenti secara bersamaan atau mangkat dan sebagainya, maka yang langsung menanganinya adalah atau memimpinnya adalah Menteri Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan. Seperti itu. Tapi hanya 1 bulan. Dengan catatan MPR itu harus secepatnya memilih dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau koalisi parpol yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya sampai masa akhir jabatannya. Berarti dalam pemilu sebelumnya. Nah, pemilu sebelumnya itu siapa? Yang nomor 1 terbanyaknya setelah Bapak Joko Widodo. Nah, begitu. Atau presiden sebelumnya tahun 2019. Gitu, Kak. Ya gitu ya cara berpikirnya. Next. Selanjutnya adalah sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agamanya. Nah, kalau menurut agamanya ya sederhana. Jadi kalau agamanya Islam berarti begini dan sebagainya. Ini sudah dituliskan tuh sampai sumpah wakil presiden, sumpah presidennya dan sebagainya. Seperti itu. Ini bagaimana bacanya, isinya apa dan sebagainya. Sudah. Next, pasal 10. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Nah, berarti bagaimana maksudnya? Kalau angkatan darat dan angkatan laut dan udara, berarti itu militer. Nah, berarti presiden itu kekuasaan tertinggi militernya. Sekalipun Bapak Presiden adalah sebagai seorang sipil. Sama dulu Bapak SBY juga adalah orang sipil. Seperti itu. Karena sebelum jadi presiden beliau bukan bukan TNI atau bukan militer itu. Oke ya. Next, pasal 11. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan melakukan perjanjian dengan negara lain. Begitu. Maksudnya apa? Presiden dan wakil presiden itu presiden itu minta tolong dulu sama DPR. Minta tolongnya dalam bentuk persetujuan. Pak, saya ingin menyatakan perang. Nah, begitu. Terus kemudian menyatakan perangnya seperti ini, substansinya seperti ini, awal mulanya perang seperti ini, akhir perangnya seperti ini. Lalu kemudian kalau DPR menyetujui, maka itu harus disiarkan bahwa saya menyatakan perang. Begitu, karena ada hukum perang tuh begitu. Oke. Terus kemudian melakukan perjanjian negara lain. Nah, kalau yang perjanjian dengan negara lain ini adanya kaitan dengan pasal atau ayat 2, yaitu presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Begitu. Nah, ini ada tulisan dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Contohnya,
Kan Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu kan milik presiden, hak presiden untuk membuat Perpu. Nah, suatu saat nanti itu Perpu jadi undang-undang ketika DPR sudah di luar masa reses atau ketika DPR sedang bersidang. Kan DPR itu ada tulisannya, DPR itu sedang apa gitu ya. Mari kita lihat di sini nih. Kalau di sini ada tulisan di sebelah sini nih, ini nih. Ini warna hijau berarti masa sidang, warna merah berarti libur. Kalau warna biru, nih kita lihat warna biru nih. Bentar. Nah, kalau yang warna biru berarti ini masa reses. Warna biru itu, reses itu adalah masa di luar sidang. Seperti itu. Oke. Nah, ini tulisannya mengharuskan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang itu harus ngomong dulu atau persetujuan DPR. Jadi perpunya itu nanti akan jadi undang-undang begitu. Oke. Nah, lalu contohnya seperti apa Pak yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat? Nah, contohnya seperti ini. Nih, yang sederhana saja ya. Kita nggak perlu yang agak tinggi-tinggi gitu ya. JDIH undang-undang. Terus kemudian kita page 3 kalau nggak salah. Nah, ini ada tulisannya. Pengesahan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Korea. Ini kan dibuat oleh DPR. Ini undang-undang ini disahkan oleh DPR. Nah, berarti ini contoh dari itu. Seperti itu. Kan perjanjian internasional itu kan ada yang bilateral. Berarti kalau yang ini bilateral. Karena di sini dengan pemerintah Republik Korea saja. Kalau bilateral itu 2 negara. Kalau 3 negara itu trilateral. Kalau 4 bagaimana? Apa jadi forlateral? Enggak. Tapi kalau 4 itu adalah dengan 4 itu yang multilateral seperti perjanjian atau ASEAN Charter, Piagam ASEAN atau Piagam PBB tentang Universal Declaration of Human Rights dan sebagainya. Nah, berarti itu multilateral, gitu ya. Oke. Terus kemudian ini sudah 42 menit, sepertinya kita harus istirahat dulu. Ini sudah 40 menit, saya jeda videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.